Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memasuki Google Form, teman-teman, kita akan review dulu ya buat skill apositif. Nah, ini lumayan penting. Jadi sebelum Google Form, kalian simak baik-baik ya. Kemudian present participle, kemudian past participle ya. Nah, jadi kita akan mereview ketiga skill ini, apositif, present, and past participle. Nah, secara umum, apositif itu sangat berkaitan juga dengan present and past participle, di mana ini akan memiliki tiga pola ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat subjek ini diapit oleh dua koma, setelah koma kedua itu verb ya. Nah, ini bisa teman-teman isi verb ing atau dengan verb 3. Nah, itu gabungan dari apositif dengan present participle yang verb ing, kalau past participle dia verb 3 ya. Oke, nah jadi kalau misalnya contoh ya, example, kita berikan contoh dulu. Nah, untuk contohnya misalnya kalau kita taruh verb ing nih, anggaplah misalnya yang contoh kemarin ya, nah, misalnya the children ini misalnya facing many problems. Jadi anak-anak yang sedang menghadapi banyak masalah, misalnya jadi ini tidak pakai s ya, karena children itu banyak teman, get stressful. Nah, jadi di sini get-nya, punya di children ini. Nah, gitu. Nah, ini kalau teman-teman pakaikan koma, itu gabungan dengan apositif ya. Kalau misalnya gini, teman-teman. Nah, berarti dia gabungan apositif dengan present participle ya. Nah, sedangkan kalau dia verb 3, misalnya, ya kita lihat dulu contohnya, misalnya the company, perusahaan, misalnya company completed in 2020 had many employees. Nah, di sini teman-teman lihat the company subjeknya, verbnya adalah had. Nah, kalau kita pakaikan koma ini, maka itu gabungan dengan apositif ya. Oke, nah ini jadi bisa verb ing, bisa verb 3 ya. Jadi ini gabungan dengan apositif, present, and past participle. Past participle itu kan verb 3 tuh. Nah, kalau misalnya pola pertamanya, ingat apositif itu tidak cuma diapit oleh dua koma ya, bisa dia berada di depan. Jadi pola untuk apositifnya teman-teman, misalnya ya. Jadi kalau di sini APP-nya di depan, makanya satu komanya, baru subjek plus verb. Nah, gitu. Nah, untuk contoh yang ini, ketika kita pindahkan ke depan, jadi kita ambil ini teman-teman. Contohnya, kita taruh ke depan, F-nya huruf besar ya. Jadi facing many problems, koma. Nah, baru subjek verb ya, subjeknya the children. Verbnya adalah get stressful. Nah, jadi kalau hanya satu komanya setelah itu subjek verb ya. Ya, sekedar mengingatkan, yang menghadapi masalah ini nanti pasti subjeknya biasa secara umum orang ya, maka subjek itu adalah the children. Oke, inilah yang disebut juga sebagai present participle. Sama aja kalau kita copy paste ini, kita pindahkan ke sini. Nah, untuk ini aja ya, yang completednya, sorry. Nah, kita pindahkan ke depan, nanti C-nya itu nanti huruf kapital, completed, pakaikan koma dulu. Nah, subjeknya apa? The company, verbnya adalah had many employees. Nah gitu. Jadi kalau dia verb 3 biasanya di sini adalah subjeknya benda ya. Kan yang diselesaikan itu kan pasti benda tuh, bukan orang kan. Nah, itu salah satu kasus gabungan antara apositif, present, and past participle. Nah, mungkin saya berikan satu contoh dulu, teman-teman perhatikan supaya lebih paham. Misalnya the president, misalnya preparing, ini langsung saya ingat ya. Jadi preparing a speech. Needs, ini harus pakai sekarang karena presidennya cuma satu, needs to talk with his prime minister. Nah, jadi di sini kalau teman-teman pakaikan koma, ini gabungan dengan apositif ya. Nah, gitu. Oke, jadi preparingnya ini disebut sebagai present participle. Nah, kalau kita pindahkan ke depan, teman-teman, ini kita lihat preparing kita pindahkan ke depan. Huruf kapital nanti pakaikan koma. Nah, subjeknya apa di sini? The President, itu pasti orang ya. Kan yang menyiapkan sebuah pidato itu pasti orang tuh. Oke, formnya yang mana? Ya, formnya di sini adalah needs. Needs-nya pakai S, kenapa? Karena presidennya tunggal ya.
Nah, gini jadinya nanti ya. Jadi kalau gabungan apositif dengan present participle itu atau past participle bisa di depan ya, tapi hanya satu koma ya teman-teman ya, lihat ya. Nah, sama halnya kalau kita buatkan satu contoh lagi untuk terkait past participle-nya. Misalnya kayak gini nih, the book, buku recommended, buku yang rekomendasikan misalnya by Miss Putri. Nah, jadi kalau buku yang direkomendasikan oleh Miss Putri ini is a good quality. Nah, kualitasnya cukup bagus nih ya. Oke, jadi kalau misalnya kita pindahkan ke depan, kalau ini kan kalau pakaikan koma, ya ini gabungan dengan apositif ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita pindahkan ke depan, kita berikan tanda dulu, teman-teman, bahwa recommended itu menjadi past participle ya. Nah, kalau kita pindahkan ke depan, dia berubah menjadi, nah, jadi recommended by Miss Putri. Nah, ini urut saya ya, koma. Nah, subjeknya yang mana? The book. Ini subjeknya the book nih. Nah, kemudian verbnya yang mana? Ya, is a good quality. Nah, itu contoh untuk kasus present participle dan past participle yang digabungkan dengan apositif. Ya, mudah-mudahan teman paham ya. Nah, selanjutnya untuk not berikutnya nih, kalau misalnya subjeknya teman-teman sudah dapat nih, verbnya juga sudah dapat, objeknya juga sudah dapat, maka apositif itu bisa di belakang ya. Nah, berarti objeknya itu di belakang nanti. Nah, inilah juga disebut sebagai APP ya. Oke, jadi bisa di belakang penempatan APP. Saya buatkan contoh ya, kalau kita isi non phrase ya, misalnya he likes pizza. Nah, kita terangkan pizza nih apa tuh? Modern food in Italy. Gitu teman-teman. Ya, jadi ini kita buatkan dia sebagai noun phrase yang menjelaskan pizza. Ini juga namanya apositif teman-teman. Kita pakai noun phrase ya. Verb 3 juga bisa di belakang ya kalau subjek verb objeknya sudah terpenuhi. Misal kita pakai verb ing-nya dulu ya. Misalnya many children produce some sentences containing, yang menekankan something containing, misalnya a lot of phrases. Jadi containing ini juga disebut sebagai present participle. Jadi kan bisa dibilang untuk pakaian koma itu menjadi penegas dia ya, menjadi emphasize buat objek ini sendiri ya. Nah, itulah pola dari apositif teman-teman, bisa di tengah, bisa di depan, dan bisa di belakang. Nah, untuk note-nya, ada note nih sebelum kita ke Google Form ya. Note-nya adalah kalau misalnya apositif itu bahasa-bahasa Latin, kita taruh dulu istilahnya baru verb 3-nya. Misal, contoh ya, ini bahasa Latinnya sarcofagus nih. Anggaplah ya, sarcofagus. Nah, sarcofagus itu apa? Misalnya sarcofagus itu adalah akofin, ini sebuah peti mati, place above ground ya. Nah, jadi kalian taruh dulu istilahnya baru verb 3-nya ya. Pakaikan koma, was decorated with biblical skin. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi sarcofagus ini subjeknya, subjek utamanya. Kalian lihat, ini subjek utamanya. Kemudian verbnya adalah was. Nah, jadi istilahnya dulu, akofin-nya, baru verb 3-nya ya. Jangan verb 3-nya dulu baru istilahnya, itu nggak bisa teman-teman ya. Oke, itulah tambahan materi terkait dengan apositif present participle dengan past participle. Jadi kalau ada biasa preposisinya in atau by ya langsung aja cari verb 3-nya. Kalau ada objeknya pilih verb ing. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah pahamin, kita coba kerjakan Google Form-nya nih. Nah, lihat Google Form-nya ya. Jadi misalnya nomor 1, di sini kan Charles Parker, diapit oleh 2 koma, ada was-nya. Ingat dalam apositif tidak boleh ada to be. Oke, kemudian tidak boleh ada who, kemudian tidak boleh ada kata kerja dalamnya, yang boleh ada noun phrase. Nah, hampir benar delta nih, improvise. Kalau setelahnya preposisi ya, ini great ini noun, berarti nggak bisa ya. Yang noun phrase di sini adalah Charlie, teman-teman ya. Kemudian nomor 2, the Potter wheel, subjeknya verbnya lah is. Nah, karena di sini ada was, ada bla bla. Nah, kita pilih langsung verb 3-nya invented. Nah, itu past participle ya, digabungkan dengan apositif. Nomor 3, subjeknya geological chronology, verbnya adalah is, maka kita langsung pilih covering ya. Karena ada verb 3-nya juga teman-teman. Kenapa covering? Karena ada objeknya juga ya, the entire history of the earth. Nomor 4, California subjeknya, verbnya ini verb 2 ya teman-teman, establish. Nah, langsung cari verb 3-nya, pass ya.
Kemudian nomor 5, ekokardiografi itu subjeknya. Yang kita cari adalah verbnya nih. Verbnya harus pakai S ya, karena subjeknya tunggal. Verb 3-nya sudah ada noun, maka kita pilih Bravo, produces ya. Berikutnya nomor 6, satire. Nah, satire itu subjek utama verbnya is, yang noun phrase kan alpha tuh. Ingat, Bravo nggak bisa ada to-nya, which harusnya yang benar Charlie itu which is ya. Kalau delta ada M-nya, ini ada paralel kan itu. 7, common sense, verbnya ada kan. Verbnya di sini adalah had, berarti pamphlet aja ya, noun phrase lagi teman-teman. Nomor 8, nah ini di belakang ya letaknya the cormorant, verbnya lah is. Oke, subjek verbnya sudah ada, berarti langsung pilih verb 3-nya aja. Verb 3-nya apa? Related to ya. Oke, kalau which is related itu nggak bisa ya. Kalau dia benar which is related to, ingat relate ini nggak bisa berdiri sendiri ya, harus ada to-nya. Sama kayak refer itu nggak bisa berdiri sendiri, harus refer to ya. Compare with dan sebagainya. Depend juga tuh nggak bisa berdiri sendiri, depend harus ada on-nya ya. 9, subjeknya short story, formnya sudah ada is, pilih aja verb illustrating-nya, ini nggak pakai koma dia, nah, berarti skill present participle. Nomor 10, Maria Graden, subjeknya formnya was, nah, berarti non phrase lagi ya, berarti jawabannya adalah delta. Nah ini letaknya di belakang nih, subjeknya di States, Forest Service, verb 2-nya adalah designated, berarti apostifnya di belakang, ingat apostif yang diisi ya, noun phrase, one of the, like unlike, atalik. Verb 3 juga itu bisa masuk ya, maka jawabannya adalah alpha. Oh, sorry, bukan alpha, karena alpha itu ada husnya, delta. Nah, kalau kita nggak teliti, biasanya langsung pilih alpha, baca sampai ujung nanti ya. Nomor 12, subjek kita, verbnya arbon. Nah, berarti kita cari verb 3-nya di sini ya, langsung aja close, karena verb juga nggak ada ya. Nah, kemudian di nomor 13, let's see, the common crow. Oke, subjeknya verbnya laken. Nah, ingat ya, usus kata call dengan consider itu boleh ada objeknya, maka jawabannya adalah delta. Nomor 14, subjek drinking water. Di sini verbnya sudah ada, causes yang menyebabkan, ya langsung pilih containing ya teman-teman. Kemudian nomor 15, made, langsung aja pilih verb 3 ya, karena di sini ada from, oke, berarti dia preposisi verb 3 aja langsung ya. 16, charter, nah ini alpha, karena was-nya sudah ada ya, subjeknya the University of Georgia. Oke, 17, subjeknya Duke Ellington Orchestra, verbnya made, ya playing. Kalau alpha double subjek teman-teman, Charlie ada date-nya, delta ada was-nya lagi ya. 18, nah ini lebih mudah, Mars berarti apositif, berarti teman-teman tahu ya, jawabannya adalah alpha. Non phrase, dahulukan non phrase dulu ya. Kemudian subjeknya David Glenn, nah ini ada koma, releases, cari verbing ada nggak? Nggak ada. Verb 3 ada, found ya. Ini ditemukan di bawah otak nih. Nah ini soal yang latihan teman-teman juga mungkin masih ingat di video sebelumnya. Nomor 20, subjeknya the United States Government, verbnya laser. Nah, berarti di belakang nih apostifnya, karena ada by, itu menandakan bahwa dia kalimat pasif ya, berarti jawabannya adalah delta, established. Berikutnya 21, nah ini ada, langsung aja one of the ya, karena ini apostif nih, kentara ya. Nah, lihat nomor 22. Karena verb 3-nya sudah ada, pas partisipannya sudah ada nih, located in post ada koma, tapi verbnya sudah ada, was founded ya. Berarti yang dicari adalah subjek. Subjek di sini adalah Bravo ya, the first public library. Lanjut nomor 23. 23 di sini teman-teman, karena ada tuh langsung aja pilih verb 3 ya, compare. Nah, nomor 24, nah jadi pig was named for Zebulon pig. Nah ini unik soalnya. Jadi kalau ada soal kayak gini teman-teman, sebutkan dulu orangnya yang dia maksud. Ini siapa nih Zebulon pig? Baru jelaskan dia pakai adjective clause ya. Ingat adjective clause menjelaskan orang ya. Jadi ini jawabannya Bravo. Jadi the explorer untuk penjelasan Zebulon pig dia jelaskan pakai who karena dia orang kan, who describe it. Nah gitu ya. Kemudian selanjutnya nomor terakhir. Nah kalau kalian udah fokus misalnya tornadoes. Nah, verb tornadoes occur. Kemudian ada lagi when. Konektornya ingat konektor. Subject out winds. Verbnya encounter ya. Nah, ini verbnya nih. Nah kalau ada subject verbnya maka langsung aja pilih verbnya rising. Nah itulah untuk soal present and past participle. Nah, kita coba submit. Oke, kita lihat hasilnya, teman-teman. Nah, untuk soal ini kalian harus identifikasi bahwa positif itu sangat berkaitan dengan present and past participle. Nah, ini sudah 25-25 menandakan bahwa kita yang kerjakan tadi aman ya. Jadi hati-hati dengan apositif, present and past participle. Nah, semoga teman-teman paham. Thank you buat video kali ini. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.